Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum mereview makalah tentang mata kuliah peradilan hukum acara peradilan agama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Fajar Fadli, NIM 1123083. Yaitu saya ingin mereview tentang materi-materi yang Bapak berikan, yaitu tentang rangkuman hukum acara peradilan agama, yaitu pengertian sumber dan kewenangan. Yaitu pengertian sumber hukum acara peradilan agama ini seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian perkara bagi orang yang beragama Islam, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, pemutusan hingga pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan agama. Yaitu sumber-sumber hukum acaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. RBG yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI. Pelengkapnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Perma, surat edaran Mahkamah Agung SEMA, hukum Islam dan asas-asas keadilan. Yaitu kewenangan pengadilan agama, yaitu kewenangan absolut mengadili perkara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan relatif yaitu berdasarkan wilayah hukum, tempat tinggal tergugat atau termohon, atau tempat terjadi peristiwa hukum. Asas-asas hukum acaranya itu asas personalitas hanya berlaku pada orang beragama Islam. Asas hakim menunggu, yaitu hakim yang bertindak jika ada pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Asas sederhana yaitu cepat biaya ringan, yaitu yang asas persamaan hak, yaitu semua pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yaitu asas terbuka, yaitu persidangan dan pembaca putusan terbuka untuk umum. Asas keaktifan hakim, yaitu hakim berperan aktif mendamaikan dan menggali kebenaran material. Asas lisan dan langsung, yaitu pemeriksaan dilakukan secara lisan dan hakim mendengar langsung para pihak. Yang ketiga itu prinsip perkara gugatan dan permohonan. Prinsip perkara gugatan ini yaitu ada sengketa atau pertentangan kepentingan antara dua pihak, penggugat dan tergugat, yaitu tujuannya untuk menuntut hak atau pembatalan hak. Yaitu macam-macam gugatan, yaitu gugatan pokok yaitu utama, gugatan tambahan yaitu aksesori, yaitu gugatan balik yaitu rekonvensi, gugatan campuran, gugatan perbuatan melanggar hukum. Perkara permohonan yaitu tidak ada sengketa, hanya permintaan penetapan status hukum atau hak dari pengadilan permohon, tidak ada lawan. Contoh isbat nikah, dispensasi nikah, izin poligami, cerai talak. Yang keempat yaitu prosedur pengajuan perkara, yaitu administrasi pendaftaran, menyusun surat gugatan atau permohonan berisi identitas, dalil, dan tuntutan, melampirkan bukti pendukung yaitu KTP, KK, akta nikah, dan lain-lain. Membayar panjar biaya perkara, mendaftar di kepaniteraan, menerima nomor perkara dan penetapan di hari sidang. Berperkara yaitu secara elektronik, yaitu dilakukan melalui sistem daring sesuai Perma nomor 1 tahun 2019. Yaitu meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan sidang, penyampaian dokumen, hingga penerimaan salin putusan secara elektronik. Yang kelima yaitu upaya perdamaian, yaitu pengertian, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa putusan hakim, sesuai semangat ashalul khair, yaitu perdamaian itu lebih baik. Manfaat perdamaian lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik. Hasil kesepakatan lebih mudah diterima dan dilaksanakan, meringankan beban peradilan. Yaitu prosedur mediasi, yaitu wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.
para pihak menunjuk mediator atau hakim atau pihak di luar bersertifikat, yaitu proses negosiasi dan diskusi. Jika berhasil, dibuat akta perdamaian berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, lanjut ke persidangan. Yang keenam, persidangan, yaitu tahapan, yaitu persiapan, yaitu penetapan hari sidang, pemanggilan sah minimal 3 hari sebelum sidang, penyiapan berkas, pelaksanaannya itu pembukaan dan upaya damai atau mediasi. Jawab menjawab, yaitu gugat, jawaban, replik, dan duplik, yaitu pembuktian, yaitu musyawarah hakim, dan kesimpulannya itu musyawarah hakim dan pembacaan putusan, yaitu prinsip persidangan, yaitu lisan terbuka, langsung, bebas, rahasia, musyawarah, dan bebas pembuktian. Jenis-jenis acara yaitu acara biasa, acara sederhana, acara singkat, acara verset atau bantahan. Yang ketujuh yaitu pembuktian, yaitu pengertiannya yaitu cara membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan para pihak. Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Alat bukti dan kekuatannya yaitu surat atau tulisan, yaitu akta otentik, kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Yaitu akta di bawah tangan, yaitu kekuatan terbatas atau harus diakui atau disumpah. Saksi yaitu minimal 2 orang. Cakap hukum tidak berkepentingan, keterangan yang bersesuaian memiliki nilai bukti sempurna. Persengketaan yaitu kesimpulan hukum dari fakta yang terbukti. Pengesahan sumpah melengkapi kekurangan alat bukti. Keterangan ahli yaitu penjelasan teknik atau keilmuan tertentu. Pemberitahuan hakim, pengetahuan pribadi hakim atau jarang dipakai. Yaitu 8, yaitu putusan pengadilan. Macam-macam putusan yaitu dikabulkan seluruh atau sebagian tuntutan diterima, ditolak tuntutan tidak terbukti secara hukum, tidak terima, gugat cacat formil atau tidak jelas. Gugur yaitu penggugat tidak hadir tanpa alasan sah. Perstek yaitu putusan meski tergugat tidak hadir atau membantah. Akta perdamaian yaitu hasil kesepakatan damai. Sistematika putusan yaitu kepala putusan yaitu Bismillah, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas para pihak. A. Duduk perkara, pertimbangan hukum atau fakta, yaitu amar putusan, isi keputusan, penutup, dan tanda tangan hakim. Yaitu kekuatan putusan, yaitu mengikat wajib dipatuhi pihak berperkara, yaitu berkekuatan hukum tetap jika tidak ditempuh upaya hukum dalam batas waktu. Eksekutorial yaitu dapat dilaksanakan secara paksa jika tidak dipatuhi. Upaya hukum yaitu definisinya yaitu sarana hukum yang diberikan undang-undang untuk mengajukan keberatan atau perbaikan atas putusan yang dianggap tidak benar, yaitu banding, yaitu ke pengadilan tinggi agama, yaitu waktunya ini 14 hari sejak putusan diberitahukan. Alasannya yaitu salah penerapan hukum atau kurang tepat penilaian pembuktian. Kalau dalam kasasi ini yaitu ke Mahkamah Agung, waktunya itu dalam 14 hari juga sejak putusan banding diterima. Fokusnya ini pada pemeriksaan penerapan hukum saja, bukan fakta baru. Yaitu peninjauan kembali, yaitu PK, yaitu ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Alasannya ini adalah bukti baru yang menentukan kekeliruan hakim yang nyata atau pertentangan putusan. Batas waktunya ini minimal 180 hari sejak diketahui alasannya. 10 yaitu sita dan eksekusi, yaitu macam-macam sita ini adalah sita konservatoir, yaitu mengamankan aset agar tidak dipindahkan atau dihapuskan sebelum putusan. Sita eksekusi yaitu penyitaan barang untuk pelaksanaan putusan. Sita marital yaitu khususnya harta bersama perkawinan. Macam-macam eksekusi yaitu eksekusi uang, eksekusi penyerahan hak atau barang, eksekusi pembagian harta waris, eksekusi akta perdamaian. Yaitu
tentang prosedur eksekusi, yaitu ajuan permohonan eksekusi ini pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi dan aan maning atau teguran 8 hari. Jika tidak patuh, dilakukan penyitaan dan pelanggaran atau pengosongan dengan bantuan aparat. Hasil eksekusi diserahkan kepada pihak yang berhak, yaitu perkara khusus di pengadilan agama, yaitu cerai talak, yaitu permohonan suami untuk izin ikrar talak diperiksa dengan cara permohonan. Cerai gugat, yaitu gugatan istri untuk perceraian diperiksa dengan cara gugatan. Hakim wajib mendamaikan. Isbat nikahnya itu permohonan penetapan sahnya nikah yang tidak tercatat secara administrasi namun sah secara syariah. Dispensasi nikah ini izin nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak dan kemaslahatan. Izin poligami, yaitu permohonan suami beristri lebih dari satu, syarat adil, mampu, ada persetujuan istri dan alasan sah. Yaitu gugatan waris, yaitu menetapkan ahli waris, bagian waris, dan pembagian harta. Peninggalan berdasarkan KHI dan hukum Islam. Sekian dari review tentang makalah peradilan agama. Saya sebagai Fajar Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.